Pembelahan sel. Bagaimana ya proses pembelahan sel? Reproduksi sel atau pembelahan sel merupakan proses perbanyak sel dengan membagi sel menjadi dua reproduksi. Sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi tiga. Pertama, amitosis, kedua, mitosis, dan ketiga, meiosis. Mari kita bahas satu persatu. Fase pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis terjadi pada sel prokariotik atau sel bakteri dan ganggan biru. Pembelahan sel dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma. Kemudian, DNA akan memplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah kromosom dan seminarnya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya, terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan dua kromosom dan terbentuk dua sel anak. Fase kedua, mitosis. Cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap teratur. Ciri-ciri mitosis yaitu terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan dua sel anak berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Terdapat 4 fase mitosis. Yang pertama, profase, yang kedua, metafase, yang ketiga, anafase, dan yang keempat, telofase. Profase, di mana benang kromatik memendek membentuk kromatid yang akan membentuk kromosom, kemudian membran nukleus mulai menghilang. Selanjutnya, metafase. Pada fase ini, mikrotubula mulai terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Anafase. Pada fase ini, mikrotubulum memendek sehingga menarik kromatia ke kutub yang berlawanan. Pada anafase kedua, kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Selanjutnya, telofase. Fase ini berlangsung dengan sitikonesis yang memisahkan sel menjadi dua sel anak. Kemudian, kromatid menipis dan memanjang membentuk kromatin. Nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali, dan diakhiri nukleus terbentuk sempurna dan menghasilkan dua sel anak. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada sel gamet atau kelamin, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan keberlangsungan spesies terjaga. Menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Dimulai dengan replika kromosom pada fase interfase. Fase-fase meiosis terdapat 2 fase. Yang pertama, meiosis 1, yang kedua, meiosis 2. Kita bahas meiosis 1. Fase-fase meiosis 1 yang pertama, profase 1. Profase 1 dibagi 5 tahapan. Yang pertama, leptoten, di mana kromatin menebal membentuk kromosom. Kedua, zigoten. Fase ini kromosom homolog mulai berpasangan. 3, pakiten, di mana kromosom menebal dan mengganda. Keempat, diploten. Dan yang kelima, diakinesis. Fase kedua yaitu metafase 1, yaitu di mana tedrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindel. Fase selanjutnya yaitu anafase 1, di mana benang spindel memendek dan belahan letrat ke kutub sel secara berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Tahap terakhir, telomerase 1. Pada tahap ini, membran membentuk sekat dan membentuk dua sel anakan yang haploid. Sekarang kita bahas fase-fase meiosis 2. Pada meiosis 2, tahap pertama yaitu merfase 2, di mana benang kematian berubah menjadi kromosom, nukleus, dan membran inti menghilang serta sentrion memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Tahapan yang
progres yaitu beta fase 2. Pada fase ini kromosom mulai bergerak dan menuju bidang Zugotter dan berjejer menuju bidang Zugotter dan berjejer. Fase anafase 2. Kromatid berpisah dari kromolognya dan bergerak menuju ke utuh berlawanan. Fase telopause 2. Kromosom berubah kembali menjadi benang leromatium, nucleus, dan membran inti. Mulai terbentuk gametogenesis pada hewan. Proses perkembangan pada sel gamet, ovum, dan sperma. Diploid 2N menjadi haploid N melalui proses spermatogenesis dan oogenesis. Pada hewan, gametogenesis terjadi melalui spermatogenesis atau pembentukan sel jantan dan oogenesis, pembentukan sel gamet betina. Mari kita bahas satu-satu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma dan terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dari sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogenum. Setiap sperma metagonium diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer diploid. Satu spermatosit primer akan membelah secara monosis. 1. Membentuk 2 spermatosit sekunder haploid. 2 sel spermatozoid sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatosis haploid. Sel sperma mengalami pematangan spermasi membentuk 4 sel sperma sepulusi haplot yang telah matang. Genesis adalah proses pembentukan sel telur kaum menjadi ovulatum betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk Ooganium eiplot akan membelah semua secara mitosis menghasilkan agit primer diplot. Oosis primer kemudian membelah secara meiosis atau menghasilkan satu oosit sekunder. Haplot akura lebih besar mengandung hitoplasma lebih banyak dan satu badan polar satu kali polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan dolar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit haplot dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2. Peloid sekunder sebanyak 1 buah, 1 badan polar 1 dan 2 badan polar 2 haplot mengalami digenovasi, sedangkan ootit akan berdifrengi menjadi sel ovum haplot. Selanjutnya gametogenesis pada tumbuhan, yaitu proses pembentukan gamer jantan dan gamer betina melalui proses tahapan mikroskopogenesis dan megasporogenesis. Mari kita bahas yang pertama. Mikroskopogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang terdapat berbagai sel-sel induk sebuah sari. Mikropora yang diploid. Pembentukan mikropora dalam buluh serbuk sari berasal dari mikrospori. Mikrosporogenetik menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahapan mikrosporogenesis 1. Sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haplot. 2. Sepasang sel haplot akan membelah secara mikrosporo haplot yang berkelompok menjadi 1. 3. Setiap mikrosporo mengalami pembelahan karlokinase sehingga menghasilkan 2 inti haplot, yaitu inti vegetatif, inti saluran serbuk sari, inti geneatif. 4. Inti geneatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang digenes dengan inti generatif dan inti geneatif. Pembahasan yang kedua yaitu
megaporogenesis. Gametogenesis pada alat kelamin betina dinamakan meganporogenesis. Meganporogenesis adalah proses pembentukan megapora dalam auchum copalum yang berasal dari megasporosit. Megasporosit ginelis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan megasporoginelis. 1. Proses megasporoginelis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora di haploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid 2. Pada tumbuhan angiosperma hanya 1 megaspora langfusional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. 3. Selanjutnya 1 sel megaspora haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam vegetatif betina. 4. 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kadung KM baja sekunder, 1 sel aumin dan 2 sel sinergi. Oke teman-teman, pembahasan pembelahan sel sudah selesai. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahaminya ya. Sampai jumpa, terima kasih.